Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pemilih, teman pemilu yang berbahagia. Kembali lagi di podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu. Kali ini bersama saya Benny Afrika. Kali ini kita akan membahas seputar pemilu, terutama tentang teman pemilih. Di era serba digital ini, semua sudah bisa kita laksanakan, memesan barang, transfer uang, bahkan mencari jodoh secara real time. Tapi mengapa kita kesulitan tentang mencatat atau mengeluarkan siapa saja yang bisa memilih pada setiap tahapan pemilu? Nah, kali ini kita tidak akan membahas tentang keluhan terhadap hal tersebut. Bersama kita sudah hadir narasumber dari KPU Kabupaten Rokan Hulu bersama Ibu Susana SPSI. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak Benny. Nah, kemarin di podcast sebelumnya Ibu sudah memperkenalkan diri ya. Jadi kali ini kita langsung kepada pembahasan, yaitu bisakah Ibu menjelaskan tentang pengertian daftar pemilih tetap dan manfaatnya terhadap pelaksanaan pemilihan umum? Baik, mengenai daftar pemilih tetap atau yang biasa kita kenal dengan sebutan DPT. Jadi kalau DPT ini adalah data yang kita pergunakan untuk kepentingan pemilihan ketika hari H. Tentu saja DPT ini adalah suatu produk yang dihasilkan dari beberapa kali tahapan. Jadi tidak data yang tiba-tiba saja jadi, tetapi melalui proses, ada proses di dalamnya. Ada tahapan-tahapan yang kita lalui sebelum menjadi DPT. Ya. Jadi dari awal ketika data itu turun dari Kemendagri, kemudian kita olah, kita perbaiki mana yang data yang tepat, mana data yang kurang tepat, lalu kita plenokan, tidak langsung menjadi DPT tetapi data pemilih sementara terlebih dahulu, lalu kita kita olah kembali melalui proses lagi. Di situ juga kita memerlukan peran aktif masyarakat untuk dapat memberikan tanggapan dan masukannya. Nah, satu hal penting adalah ketika masa pemilihan DPT ini tidak bisa langsung kita olah, karena biasanya di awal selalu dimulai dengan kegiatan pencocokan dan penelitian, dan itu yang biasanya kita lakukan melalui tenaga-tenaga tambahan atau ad hoc kita di lapangan, yaitu Pantarlih, petugas pemutakhiran data pemilih. Biasanya kegiatan ini dilakukan dari rumah ke rumah, memang untuk mencocokkan betul apakah benar data yang kita miliki ini sesuai dengan masyarakat secara real di lapangan. Nah, itu membutuhkan waktu yang agak cukup lama ya biasanya. Kalau kemarin ketika pemilu kita masa pencocokan dan penelitian itu pemilu 2024 ya, 2 bulan. Kemudian ketika pilkada kemarin kalau tidak salah 1 bulan ya Pak Benny ya. Untuk masa pencocokan dan penelitian. Nah, itu tadi mengenai DPT. Jadi setelah semua rangkaian tahapan pemutakhiran dari awal data turun, kemudian kita lakukan pencocokan, kita olah, kemudian kita perbaiki mana yang ganda, mana yang tidak valid, mana yang harus kita tambah, kita kurangi, lalu kita tetapkan, jadilah daftar pemilih tetap yang angkanya secara angka sudah kita kunci. Tetapi bukan berarti data itu berhenti di situ. Itu hanya untuk mengunci angka supaya apa? Ini terkait dengan nantinya logistik ya. Berapa nanti surat suara yang harus kita produksi gitu. Berapa kemungkinan potensi pertambahan data pemilih yang bisa kita alokasikan dan lain sebagainya. Jadi DPT itu hanya untuk mengunci data sampai rentang waktu tertentu saja. Nah, setelah itu nanti masih ada proses selanjutnya. Itu sedikit mengenai daftar pemilih tetap atau DPT. Begitu Pak Benny. Iya. Di dalam tahapan kan pemutahiran data pemilih ini memiliki atau menjalani proses yang begitu panjang. Betul. Nah, setelah selesai pemilu,
untuk pemilu berikutnya kan ada pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, kenapa ada kata-kata berkelanjutan? Kenapa pekerjaan pemutahiran data ini terkesan seperti pekerjaan hantu begitu? Kapan menurut Ibu kira-kira tahapan seperti ini berakhir? Jadi berbicara mengenai daftar pemilih, kita secara tidak langsung juga kita berbicara mengenai dinamika masyarakat. Karena dinamika masyarakat itu juga tidak pernah berhenti, Pak Ben. Karena waktu itu terus berputar, maka selalu ada masyarakat yang tiba-tiba saja sudah berusia 17 tahun. Tiba-tiba saja dia sudah berpindah tempat. Ada yang sudah meninggal. Lalu terkait dengan posisi pekerjaan, ada yang sudah dia ternyata sekarang diangkat menjadi TNI atau Polri, yang tentu saja mereka tidak memiliki hak dalam menyalurkan pilihannya ketika dalam masa pemilih. Nah, kenapa disebut dengan pekerjaan hantu? Pekerjaan seperti tidak bekerja, namun pekerjaannya tiada akhir. Karena kita di sini ingin memastikan supaya bagaimana caranya data itu tetap mutakhir, tetap update dan akurat. Makanya kita di luar tahapan itu ada namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kenapa kita harus memutakhirkan ya? Untuk menjaga keakuratan, untuk menjaga kemutakhiran data, kita selalu melakukan pleno rekapitulasi setiap 3 bulan sekali ya untuk di kabupaten. Itu untuk mendata, untuk mengupdate pemilih-pemilih mana yang sudah cukup umur, pemilih-pemilih mana yang ternyata sudah meninggal, sudah tidak di lokasi kita atau sudah pindah ke lokasi kita. Nah, sehingga ketika nanti masanya tiba memasuki ke dalam tahapan pemilihan selanjutnya, kerjaan kita juga tidak terlalu banyak. Karena data yang sudah kita miliki, kita sudah punya masternya gitu. Baik, Bu. Jadi tahapan dari pemilihan umum itu kan selalu KPU itu menerima data dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, data yang diterima itu apakah sudah benar-benar fix 100%? Dan tahapan itu di dewasa ini dalam pemutakhiran data pemilu berkelanjutan juga sepertinya seperti itu ya, Bu? Bagaimana kondisinya, Bu? Ya, data yang kita olah itu memang adalah data yang dari Kemendagri ya. Yang Kemendagri itu tentu saja mereka dari Disdukcapil. Apakah data itu sudah 100%? Maksudnya data 100% itu apakah sudah mencakup semua masyarakat di lingkungan kita, mungkin gitu maksudnya Pak Ben? Iya. Nah, jadi ketika data itu dari Kemendagri sebelum diolah oleh KPU Kabupaten, kan diserahkan kepada KPU Pusat, dilaksanakan sinkronisasi. Sinkronisasi itu seperti apa? Dilakukan sinkronisasi dengan di KPU itu ada namanya SIDALIH ya, Sistem Informasi Data Pemilih. Nanti disinkronisasi supaya apa? Supaya data-data yang ada di Kemendagri itu dimasukkan ke dalam kategori-kategori yang sudah kita punya. Mana pemilih-pemilih yang masih berhak memilih, mana yang sudah tidak berhak. Begitu, karena pada realnya ketika turun itu dari KPU RI kepada KPU Kabupaten melalui KPU Provinsi itu, data yang turun itu tidak mentah. Jadi sudah ada data pemilih yang masuk ke wilayah kita, data pemilih yang keluar atau pindah dari wilayah kita, pemilih baru yang bisa kita input untuk kita masukkan menjadi data pemilih, juga pemilih-pemilih tersaring. Pemilih tersaring ini artinya pemilih yang bisa kita keluarkan namanya dari data pemilih. Contohnya adalah pemilih meninggal, pemilih yang sudah diangkat menjadi TNI atau Polri, dan lain sebagainya. Nah, dari sumber data itulah kita akan mengolah lebih lanjut, karena masih ada potensi nih. Yang pemilih-pemilih ini ada potensi bahwa datanya bisa ganda dengan tempat lain, datanya ternyata tidak tepat dengan real di lapangan, dan lain sebagainya. Masih kita butuh olah. Makanya mungkin di sini juga kita tidak hanya menjadikan data dari Kemendagri ini satu-satunya sumber. Kita masih membutuhkan sumber lainnya, begitu Pak Beni. Jadi gini Bu, tadi Ibu menyinggung sedikit tentang data pemilih meninggal.
dari apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada kita, terutama di saat tahapan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah, masyarakat maupun perangkat pemilihan kita ad hoc di lapangan itu menyampaikan bahwa kenapa ini kemarin di pemilu sebelumnya sudah kami TMS terhadap pemilih meninggal ini, kenapa data ini muncul lagi di KPU, seolah-olah kita bekerja tidak becus gitu Bu. Bisa Ibu menceritakan kenapa fenomena ini terjadi? Oke, ini fenomena yang tidak berhenti, selalu muncul. Ujung-ujungnya Pantarlihnya nanti melakukan pencocokan dan penelitian ke kuburan, biasanya gitu. Sering terjadi ya foto-foto Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian di kuburan, padahal tidak harus seperti itu. Jadi kenapa sih bisa terjadi pemilih yang sudah meninggal tetapi namanya muncul? Jadi jika kita berbicara dengan data di Kemendagri atau di Sdukcapil, itu artinya kita berbicara mengenai administrasi kependudukan. Maksudnya administrasi kependudukan itu adalah masyarakat biasanya harus mengurus dokumen ya. Jika misalnya sudah memasuki umur 17 tahun, harus memiliki KTP. Jika misalnya sudah berkeluarga, ada kartu keluarganya sendiri. Dan termasuk ketika sudah meninggal, harus ada akte kematiannya. Jika sudah meninggal tetapi akte kematiannya tidak diterbitkan, artinya data pemilih tersebut masih dianggap hidup oleh Disdukcapil. Dan Kemendagri pun tetap akan mendata masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang masih hidup atau masih aktif. Ketika data tersebut diberikan kepada KPU, dilakukan sinkronisasi terhadap syarat-syarat yang bisa dijadikan pemilih. Karena di situ tidak ada keterangan meninggal, otomatis dia masuk kembali menjadi data pemilih. Nah, sebetulnya ini bukan hal yang harus menjadi hambatan ya, karena kita di sini berbicara tentang siapa yang berhak memilih dan siapa yang tidak berhak memilih. Jika memang di lapangan itu yang bersangkutan sudah meninggal dan memang tidak ada akte kematiannya, bisa dibantu oleh perangkat pemerintah setempat minimal dari desa untuk dibuatkan surat keterangan kematian, hanya untuk menghapuskan data pemilihnya di kita. Karena beberapa masyarakat memang menolak untuk membuat akte kematian. Itu biasanya berhubungan dengan pemberian bantuan dan lain sebagainya. Sebaliknya juga Pak Beni, biasanya ada dia sudah meninggal, ada akte kematiannya tetapi masih hidup. Itu banyak sekali kita menemukan yang seperti itu. Biasanya dia mau pindah atau dia mau menikah lagi, jadi pasangannya dimatikan, dibuatkan akte kematian. Nah, itulah pentingnya kita melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan ketika memutakhirkan data pemilih. Begitu. Itu yang dikatakan dengan coklit ya? Iya, dengan coklit. Nah, kita maju sedikit tentang pada saat tahapan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah. Kan ada tahapannya penetapan DPT. Nah, di dalam penetapan DPT itu terkadang setelah DPT ditetapkan ada pemilih yang pindah domisili. Iya. Nah, di lokasi pemilih tersebut yang baru kan dikhawatirkan dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Iya. Nah, terhadap fenomena ini, kalau tidak salah ada DPK dan DPTB ya, Bu? Betul. Itu perbedaannya di mana, Bu, DPK dan DPTB? Baik, kita berbicara mengenai DPTB dan DPK. Seperti yang kita sampaikan di awal bahwa kita berbicara tentang data pemilih itu adalah data yang tidak bisa berhenti ya. Walaupun kita sudah tetapkan DPT-nya, angka pemilih yang boleh memilih sekian di satu TPS, tetapi kita tidak bisa menghindari fenomena-fenomena ketika masyarakat berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Itu bisa aja berhubungan dengan pekerjaan atau lain sebagainya. Nah, apakah kita masih bisa memfasilitasi mereka? Tentu saja bisa. Jadi setelah DPT itu ditetapkan, kita masuk ke tahap DPTB atau daftar pemilih tambahan. Nah, daftar pemilih tambahan itu ada nanti ada syarat-syarat untuk melakukan proses pindah memilih namanya. Untuk pindah memilih biasanya sampai min 7 ya. Cuman nanti ada beberapa kategori.
tergantung nanti pemilihannya apakah pemilihan umum atau pemilihan daerah nanti. Nanti kan memang ada prosesnya, ada pelayanannya juga biasanya ya, melalui KPU langsung di kabupaten atau melalui perpanjangan tangan kami di kecamatan PPK atau di desa yaitu PPS ya. Nah, yang menjadi kendala kita selama ini adalah masyarakat di awal kurang aware untuk mengecek DPT online. Jadi mentang-mentang kemarin di awal ketika pencocokan dan penelitian ini sudah terdata, rentang berapa bulan sampai penetapan DPT itu kita tidak pernah tahu jika tidak dicek lagi apakah data kita masih di TPS yang sama atau tidak. Karena biasanya kita dalam proses pembersihan data kita kita gabungkan dengan keluarganya, atau kita tidak apa maksudnya di TPS yang awal ternyata dia agak jauh tempatnya. Nah, seharusnya di masa-masa setelah DPT ini masyarakat ini mau mengecek data mereka dicek DPT online, sehingga ketika terjadi salah TPS atau memang diharuskan untuk pindah ke tempat lain, bisa segera menghubungi KPU untuk melakukan pindah memilih begitu. Karena yang biasa terjadi setelah tutup masa DPTB seminggu sebelum hari H, barulah masyarakat itu sadar, dan itu DPTB sudah tidak bisa diproses lagi seminggu sebelum hari H. Ujung-ujungnya nanti mereka akan menggunakan hak pemilih mereka sebagai DPK biasanya. Oh, itu yang DPK. Nah, iya. Jadi, jika DPT itu kan sudah terkunci dan sudah terjamin surat suaranya. Jika DPTB itu biasanya jatah khusus untuk DPTB atau pindah memilih itu hanya 2,5% dari total surat suara dalam satu TPS. Nah, artinya kan untuk DPT dan DPTB memang sudah terjamin ketersediaan surat suara. Tetapi ketika masyarakat lengah untuk mengurus pindah memilih, mau tidak mau mereka jika ingin menyalurkan pilihannya di TPS terdekat adalah menggunakan hak pemilihnya sebagai DPK. Nah, DPK ini hanya bisa dilayani selama surat suara masih tersedia dan tentu saja dengan menggunakan KTP elektronik sesuai dengan TPS. Iya, asli. Yang asli ya. Ya, sesuai dengan alamat TPS. Kalau seandainya surat suaranya habis di TPS di mana dia seharusnya memilih, bisa enggak dia menggunakan ke TPS lain yang terdekat dari TPS tersebut? Bisa. Bisa ya? Bisa. Masih berarti istilahnya sedikitlah peluang terhadap pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilih. Ya. Karena kalau tidak salah, kalau surat suara dia tidak bisa menggunakan hak pilih, rawan PSU ya Bu? Betul. Karena gini, makanya di awal itu kita mengunci angka di DPT ya, misalnya ya maksimal pemilih 300. Dalam prosesnya ketika DPT ditetapkan di TPS tersebut ternyata 250. Artinya pemilih DPTB-nya hanya ada jatah 2,5% ya untuk pindah memilih. 2,5% dari 250 itu sekitar 7 ya. 7 surat suara. Nah, sekitar 7. Jika memang yang sudah memproses pindah memilih itu sudah ada 5 orang, artinya hanya ada 2 nih cadangan sisa. Sementara pemilih di situ yang tidak melakukan proses pindah memilih, misalnya ada 10. Otomatis ketika dia hadir di situ dan surat suara kehabisan, misalkan yang 250 itu sudah memilih semua, artinya cuma sisa 2, yang 8-nya tidak kebagian. Di mana apakah mereka hangus? Tidak. Tetap mereka bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS terdekat. Itu nanti akan dibantu oleh PPS-nya ya. Jadi tetap saja harus melakukan koordinasi supaya dibantu. Jadi masyarakat harapannya mentang-mentang sudah habis langsung pulang, lalu gembar-gembor saya tidak boleh memilih lagi. Nah, itu yang kurang tepat menurut saya gitu. Dari hasil pleno KPU di DPDPB triwulan 3 kemarin, data pemilih Rohul itu di atas 400.000. Terhadap data pemilih sebanyak ini, apa yang alat atau fasilitas yang digunakan oleh KPU untuk mengolah data tersebut, Bu? Agar tidak ganda atau tidak salah menempatkan TPS. Sejauh ini kita menggunakan sistem informasi Sidalih ya.
Ini sangat membantu sekali karena dalam prakteknya semakin lama sistem ini semakin diperbarui dan semakin bagus kerjanya. Dengan Sidalih kita dapat mengetahui data yang terdata ganda, misalnya kita memasukkan data pemilih si A. Jika dia di kecamatan lain di dalam kabupaten kita sudah ada namanya, dia tidak akan bisa disinkronkan. Nama dia sudah ada, nanti ada keterangannya. Seperti itu, sehingga ketika muncul data ganda, kita harus hapus salah satunya. Ini kan diatur di dalam undang-undang bahwa pemilih tersebut tidak boleh didata di 2 tempat atau lebih begitu, maka harus dihapus salah satunya. Nah, dengan sistem informasi Sidalih juga kita akan lebih memudahkan penataan TPS. Jika misalnya data turun dari Kemendagri, kita kasih nomor TPS-nya satu-satu, sementara kita saat ini tidak ada pantarlih di lapangan, itu tentu akan kesulitan. Di Sidalih nanti akan diotomatiskan TPS-nya, akan dicarikan yang terdekat sesuai dengan kategorinya. Gitu. Berarti Sidalih ini berfungsi sebagai penyaring dan alat untuk menentukan TPS juga ya Bu? Iya. Berdasarkan NIK ya, NIK. Iya, juga dan nomor KK. Betul. Juga nanti dengan Sidalih kita akan lebih mudah melihat persentase laki-laki dengan perempuan gitu. Iya. Nah, di belajar kita dari tahapan-tahapan yang telah kita lalui, masyarakat ini cenderung menunggu menjelang hari penutupan atau penetapan DPT ataupun setelah DPT baru sadar bahwa dia tidak tercatat. Padahal KPU kan sudah ada fasilitas cek DPT online. Nah, menurut Ibu apa yang harus dilakukan oleh KPU dan pemerintah daerah tentunya untuk meningkatkan masyarakat agar lebih aware atau lebih berpartisipasi lagi dalam pemutahiran data pemilih, baik DPDPB ini maupun nanti di dekat tahapan. Kemudian apa harapan Ibu terhadap pemilu 2029? Baik, supaya masyarakat lebih aware dan tidak hanya menunggu hari H untuk bisa tahu dia ada di mana, dia terdata atau belum. Saya pikir ini pentingnya sosialisasi. Kita semakin tahu terhadap satu hal, biasanya semakin penasaran. Kok disebut-sebut terus misalnya sosialisasi mengenai cek DPT online, karena kita dengan laman cek DPT online ini kita bisa melihat data kita apakah sudah terdata atau belum. Itu dengan caranya dengan memasukkan NIK ya, sudah terdata atau belum, jikapun sudah terdata di TPS mana. Karena masyarakat taunya seperti ini, ketika di awal masa pencocokan dan penelitian itu sudah ada petugas yang datang, dia sudah menganggap bahwa dirinya terdata. Tetapi dalam proses perjalanannya ternyata data dia sudah pindah kemana, sudah berubah lagi, apakah sudah terhapus dengan ada yang memberikan keterangan meninggal dan lain sebagainya. Jadi itulah pentingnya kita menyampaikan kepada masyarakat secara terus-menerus supaya masyarakat pun timbul kesadaran untuk melakukan pengecekan secara pribadi ya. Karena selain melakukan cek secara pribadi di cek DPT online itu, masyarakat sebetulnya bisa saja untuk melihat pengumumannya. Biasanya setelah penetapan itu kan kita menempelkan tuh di tempat-tempat yang ramai. Apakah nama yang bersangkutan sudah ada atau belum, dan jika belum ada, bagaimana cara menyampaikannya, itu sebetulnya di dalam prosesnya sudah ada gitu. Cuman biasanya masyarakat tidak mau tahu ya Pak Beni ya. Yeah. Karena merasa nanti orang belum mendekati hari H, nanti juga dapat undangan, nggak dapat undangan baru nanti akan komplain. Nah itu yang biasa terjadi, dan harapannya sih kalau ada formula yang bagus gitu, bagaimana caranya untuk masyarakat ini tidak apatis. Saya pikir ya salah satunya dengan sosialisasi itu, terus menerus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa pentingnya melakukan pengecekan data sendiri menjelang pemilihan. Itu saya rasa itu bagus itu untuk disampaikan kepada masyarakat, karena selama ini saya pikir sosialisasi secara gencar-gencaran itu hanya H-1. Ayo masyarakat memilih besok kan. Coba dari sebelum-sebelumnya seperti itu, ayo masyarakat lakukan cek DPT online, sepertinya
bagus. Ternyata tidak terdaftar dia. Nah, ternyata tidak terdaftar. Baru ribut ya, Nak? Iya. Begitu. Dan kalau harapan saya tentang pemilihan di 2029, saya harap sih tentu saja dari segi data pemilih akan lebih bersih lagi, lebih karena akuratnya. lebih bersih, lebih akurat. Bukan berarti data kita yang kemarin tidak bersih dan tidak akurat. Saya harapannya lebih meningkat lagi. Iya. Supaya apa? Supaya partisipasi masyarakat lebih tinggi. Sebetulnya kan partisipasi masyarakat ini dihitung berdasarkan data pemilih tetap. Itu yang menjadi patokan, bukan dari data masyarakat. Jadi ibaratnya kita kemarin mendapat peringkat 2 ya, satu provinsi ya. Seriau ya. Seriau untuk partisipasi masyarakat tertinggi kedua itu berdasarkan dari data pemilih. Berarti artinya data pemilih kita sudah bagus nih. Iya. Nah, jika lebih bagus lagi, saya harap misalnya 80% pun bukan hanya dari data pemilih, tapi dari seluruh masyarakat gitu. Jadi secara real gitu kan, kadang ada masyarakat yang memang belum terdata. Jadi saya harap masyarakat yang ada di Rokan Hulu ini bisa kita rangkul semua dan nama mereka ada di sini gitu loh. Baik secara DPT ataupun secara DPTB, kan banyak juga nih pemilih-pemilih yang rantauan dari luar begitu. Saya harap bisa merangkul itu semua, Pak Beni. Oh ya, untuk meningkatkan sosialisasi ini terutama terhadap PDPB, ada langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU, entah itu kerjasama atau apa dengan pihak lain? Baru-baru ini mungkin kita akan mulai kerjasama dengan Disduk Capil. Kita baru saja mengajukan kerjasama. Nah, nantinya masyarakat mungkin bisa ya, tidak sekarang, mungkin kedepannya karena kita masih proses nih dengan Disduk Capil, insya Allah dalam waktu dekat masyarakat bisa memberikan tanggapan dan masukan mengenai data pemilih, mengenai data dirinya atau mungkin mengenai keluarganya jika misalnya ada yang baru 17 tahun atau ada yang sudah meninggal, bisa disampaikan. Nanti kita sediakan link juga barcode QR. Nanti kita akan minta bantuan kepada Disduk Capil untuk memfasilitasi kita tempel di unit-unit perekaman ya, perekaman KTP. Misalnya kan kita di Kabupaten Rokan Hulu itu ada 5 kecamatan yang sudah bisa menerbitkan eKTP. Nah, nanti kita akan tempel di sana juga, dan tentu saja di Disduk Capil kita juga akan tempelkan juga, sehingga nanti masyarakat harapannya ketika melakukan pengurusan Adminduk, lalu mengambil dokumen Adminduk itu, setelah selesai masih memegang Adminduk, silahkan untuk mengakses tanggapan dan masukan yang sudah disediakan melalui link atau barcode. Jika memang tidak membawa HP yang memadai, bisa mengisi formulir begitu ya, Pak? Ya. Mungkin itu sampai saat ini, dan sosialisasi lainnya Mbak, mungkin ya di sosial media saja. Sosial media, karena di era digitalisasi sekarang ini kan sangat memungkinkan sekali untuk lakukan sosialisasi yang lebih murah, Bu ya. Betul. Dan sasaran yang lebih tercapai. Iya. Nah, kita dititipi juga oleh Disduk Capil bahwa sekarang ada istilahnya IKD, aplikasi IKD, Identitas Kependudukan Digital. Jadi bagi seluruh masyarakat Rokan Hulu, mohon menginstal aplikasi IKD dan mengurusnya ke Disduk Capil ataupun di kantor camat terdekat untuk dibantu melakukan identitas kependudukan digital. Karena hal ini sangat bermanfaat. Ada 9 layanan di 10, Pak Beni. 10 ya? 10 layanan yang di IKD tersebut yang masyarakat tidak perlu datang lagi ke kantor kependudukan. Nah, ini juga membantu kerja-kerja KPU ya, ujung-ujungnya, Bu ya. Betul, betul. Karena pecah KK, nanti alamatnya lebih cepat bisa sesuai alamat yang terbaru, untuk kita menghindari yang namanya KTP-nya di lokasi A, kemudian domisilinya di lokasi B. Betul. Nah, itu kan membuat partisipasi yang Ibu sampaikan tadi juga rendah. Betul. Nah, demikian sobat pemilih, teman pemilih, dan teman pemilu yang berbahagia. Itu tadi pembahasan kita dengan Ibu Susana SPSI, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu. Kebetulan yang membidangi Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Jangan lupa cek data pemilih masing-masing
tetap berpartisipasi dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan dan lakukan install dan penggunaan IKD dari Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.